warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Sasabella Arifiana dengan NRP 50012510014 Program Studi Fisika. Pada video ini, saya akan menjelaskan penyelesaian EAS pengantar fisika komputasi mengenai metode least squares, diseksi, regularisasi, Newton-Raphson, dan secant dengan menggunakan nilai K sama dengan 14 sesuai dengan 2 digit terakhir NRP saya. Baik, pada soal pertama. Tujuan soal pertama adalah menentukan model terbaik antara model linier dan model kuadratik menggunakan metode least squares. Pada bagian ini, saya mendefinisikan nilai K sebesar 14. Selanjutnya, saya membuat data X dari 1 sampai 15. Data Y dibentuk menggunakan persamaan yang diberikan pada soal. Berikutnya, saya menambahkan gangguan menggunakan perulangan for. Perulangan ini digunakan untuk menambahkan noise pada setiap data. Least squares merupakan metode yang digunakan untuk mencari parameter model sehingga jumlah kuadrat error menjadi minimum. Pada model linier, saya mencari slope dan intercept, sedangkan pada model kuadratik, saya mencari koefisien X kuadrat, X, dan konstanta. Terlihat bahwa data membentuk pola melengkung seperti parabola sehingga secara visual model kuadratik memang lebih sesuai dibandingkan model linier. Dari hasil perhitungan diperoleh model linier dan model kuadratik beserta nilai RMSE masing-masing. Interpretasi RMSE model kuadratik lebih kecil dibanding model linier. Kesimpulannya, model kuadratik merupakan model terbaik karena data awal memang berasal dari fungsi kuadratik. Tujuan soal kedua adalah mengetahui pengaruh toleransi terhadap jumlah iterasi dan konvergensi metode diseksi dan regularisasi. Cari akarnya. Interval 0,1 dipilih karena adanya interval 0,1 dipilih karena terjadi perubahan tanda fungsi sehingga terdapat akar pada interval tersebut. Perulangan dilakukan sampai panjang interval lebih kecil dari toleransi. Perulangan berjalan selama panjang titik tengah interval dihitung. Titik tengah interval dihitung sebagai pendekatan akar. Jika terjadi perubahan tanda pada sisi kiri, maka interval. Metode regularisasi menggunakan persamaan garis yang menghubungkan dua titik pada kurva.
Dapat dilihat bahwa semakin kecil toleransi, maka jumlah iterasi semakin banyak. Ketika toleransi diubah dari 10 pangkat min 2 menjadi 10 pangkat min 6, jumlah iterasi meningkat cukup signifikan. Hal ini karena algoritma harus menghasilkan error yang lebih kecil sebelum berhenti. Interpretasinya, regula falsi membutuhkan iterasi lebih sedikit dibanding biseksi. Kesimpulan dari soal nomor 2, biseksi lebih stabil sedangkan regula falsi lebih cepat. Lanjut pada soal nomor 3. Tujuan soal ketiga adalah menganalisis pengaruh tebakan awal terhadap metode Newton-Raphson dan Secant dalam mencari akar persamaan non-linear. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 11x min 6. Langkah pertama adalah menentukan turunan pertama fungsi secara manual. F aksen x sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 11. Selanjutnya, akar dicari menggunakan metode Newton-Raphson dan metode Secant dengan toleransi 10 pangkat min 6. Percobaan dilakukan menggunakan 3 kondisi tebakan awal, yaitu x0 sama dengan 0,5, x0 sama dengan 1,5, dan x0 sama dengan 3,5. Hasil Newton-Raphson. Untuk tebakan awal x0 sama dengan 0,5 diperoleh akar x sama dengan 1 dengan jumlah iterasi 5 kali. Untuk tebakan x0 sama dengan 1,5 diperoleh akar x sama dengan 3 dengan jumlah iterasi 2 kali. Untuk tebakan awal x0 sama dengan 3,5 diperoleh akar x sama dengan 3 dengan jumlah iterasi 5 kali. Hasil Secant. Untuk pasangan titik awal 0,5 dan 1,5 diperoleh akar x sama dengan 1 dengan jumlah iterasi 7 kali. Untuk pasangan titik awal 1,5 dan 2,5 diperoleh akar x sama dengan 2 dengan jumlah iterasi 6 kali. Untuk pasangan titik awal 2,5 dan 3,5 diperoleh akar x sama dengan 3 dengan jumlah iterasi 6 kali. Interpretasi hasil. Dari hasil tersebut terlihat bahwa fungsi memiliki lebih dari satu akar, yaitu x sama dengan 1, x sama 2 sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Karena terdapat beberapa akar, maka tebakan awal sangat mempengaruhi akar mana yang akan dicapai oleh proses iterasi. Metode Newton-Raphson dan Secant menggunakan informasi lokal di sekitar tebakan awal, sehingga perubahan tebakan awal dapat menyebabkan metode menuju akar yang berbeda. Kesimpulan dari nomor 3 ialah berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, tidak semua tebakan awal menghasilkan akar yang sama. Tebakan awal merupakan faktor penting dalam metode Newton-Raphson maupun Secant karena menentukan arah konvergensi iterasi. Metode Newton-Raphson dapat gagal apabila nilai turunan mendekati 0 atau tebakan awal terlalu jauh dari akar yang dicari. Tujuan soal keempat adalah membandingkan performa 4 metode pencarian akar. Saya membandingkan 4 metode, yaitu biseksi, regulasi falsi, Newton-Raphson, dan Secant berdasarkan akar yang diperoleh, jumlah iterasi, error akhir, serta waktu komputasi. Keempat metode digunakan untuk mencari akar yang sama dengan toleransi 10 pangkat min 6. Dari tabel terlihat bahwa Newton-Raphson membutuhkan iterasi paling sedikit dan waktu komputasi paling cepat. Interpretasinya, biseksi merupakan metode yang paling stabil karena selalu mempertahankan interval yang mengandung akar. Kesimpulan dari nomor 4 ialah Newton-Raphson adalah metode tercepat. Regula falsi dan Secant memiliki performa menengah, sedangkan biseksi merupakan metode yang paling stabil. Baik, berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan, metode least squares dapat digunakan untuk fitting data
Sedangkan metode biseksi, regulavalsi, dan Newton-Raphson dan secant digunakan untuk pencarian akar persamaan nonlinear. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemiliknya harus disesuaikan dengan karakteristik masalah yang dihadapi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.